Let us pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. According to the Pali text, the Buddha taught the thing kasina. They are the mentioned 4 kala kasina. Yes, stay already. Through plus a further 6 Ta'ak kasina, Oda kasina, Phaya kasina, Wing kasina, Sapai kasina, and Light kasina. Ya, jadi menurut teks Pali ya, Buddha mengajarkan ada 10 kasina ya. Kemarin 4 kasina warna sudah kita bahas. Hari ini kita akan bahas 6 kasina lainnya ya, yaitu kasina tanah, air, api, angin, kasina ruang, dan kasina cahaya. Now let us discuss how to develop the remaining 6 types of kasina. The first one is akasina. Ya, hari ini kita mulai dengan pembahasan kasina tanah. So first of all, we learn about the akasina. Patawi kasina. Patawi kasina. Bawanda Beko Patawi Taman Satan Labati. The Atabi Bhumi na Kambati. Ewan Saidana Kambati. What the meaning? So a bhikkhus who develops the akasina attain a mind like the act, just as the act remain unshaken. So too his mind remaining unshaken. Ya, jadi Buddha mengatakan ya tentang kasina tanah ini. Kembangkanlah kasina tanah para bhikkhu, karena jika kalian mengembangkan meditasi kasina tanah ini, pikiran kalian ini akan seperti tanah. Maksudnya apa? Tanah ini dia tidak bergetar, tidak tergoncangkan ya. Jadi pikiran kalian pun akan menjadi tidak gentar, tidak tergoncangkan. To develop the akasina, you should find a piece of playing art, which is the reddish brown like the sky at dawn color, and with no stick
no stones, no leaves. Ya, jadi untuk memulai mengembangkan meditasi kasina tanah ini, pertama kita harus cari satu bidang tanah yang lapang ya, tanah yang lapang, yang warnanya itu kurang lebih seperti merah kecoklatan ya, seperti layaknya cahaya matahari awal awal fajar ya. Lalu tanah itu sebaiknya tidak dikotori oleh misalkan ranting-ranting ataupun batu ataupun daun-daunan. Then with a stick or some other instrument, draw a circle about 1 foot across or about 1 span. Lalu setelah itu kita menggunakan misalkan ranting pohon ataupun satu tongkat atau menggunakan apapun ya, kita buat lingkaran di tanah tersebut ya, yang kurang lebih diameternya itu satu kaki ataupun 30 cm. There is your meditation object in Akasina. Ya, jadi lingkaran yang kita buat itu ya tadi dengan ranting ataupun dengan tongkat itu adalah objek meditasi kasina tanah kita. Sit down comfortably about 4-5 feet from Kasina. Lalu kita coba duduk di jarak kurang lebih mungkin 1 atau 2 meter ya dari kasina tanah yang kita buat di tanah tersebut. Keep your eye relaxed and open to look, note at Batawi. Ya, lalu kita merilekskan mata kita dan badan kita, lalu kita mengamati kasina tanah yang kita buat tersebut, lalu kita renungkan sebagai tanah, ataupun dalam bahasa Pali adalah patawi. Do not analyze color or characteristics. Focus on concept or artness or Batawi. Ya, jangan ketika kita memperhatikan kasina tanah ini, jangan memperhatikan warna ataupun karakteristik dari tanah tersebut ya. Kita hanya mengambil konsep bahwa oh ini adalah tanah. Also, you can make around casinas with swine like this. Ya, atau kita bisa membuat objek kasina tanah ini ya dengan membuat memadatkan tanah pada misalkan pipa yang ataupun sesuatu yang berbentuk lingkaran seperti di gambar ini ya. You find the tone color of the swine, put in the one container fully and make lane like this. Ya, kita cari tanah yang warnanya seperti di layar itu ya. Lalu kita masukkan misalkan ke satu tabung ataupun pipa, lalu kita ratakan atasnya seperti di gambar. You should concentrate on it and note it. Also concentrate on it for a while with your eyes open and then close them. So visualize the art kasina. Is unable to visualize the nimitta in this way, you should re-establish the Anavana Phojana or white kasina Phojana. Ya, jadi kita menggunakan kasina tanah yang sudah kita buat ini, kita merenungkan kasina tanah tersebut dengan mata terbuka ya, kita renungkan sebagai tanah gitu ya. Lalu untuk waktu yang lama, lalu setelah itu kita coba pejamkan mata, lalu kita coba untuk munculkan gambar kasina tanah yang sudah kita buat tersebut di dalam pikiran kita. Nah, kalau misalkan tidak bisa muncul gambar tersebut, kalau kita sudah berusaha lama, maka kita bisa mencoba dengan cara lain, yaitu dengan cara mengembangkan kembali jana keempat dari Anapana maupun jana keempat dari kasina putih yang sebelumnya telah kita latih. Then use the light of concentration to look at the kasina saka. Nah, lalu kita menggunakan cahaya konsentrasi dari jana keempat tersebut untuk memunculkan ataupun melihat kasina tanah yang telah kita buat tersebut. First, you find the swine, the tone color, service your cleanse. After that, so sit down there, open your eye and look this circle, and take the object at close. You will got the asaka in your mind.
So then, and then you go back to your meditation place. You re-observe place the Anapana Bhojana or White Kasina Bhojana about half an hour or 45 minutes. When the light is become very stronger, so imagine from the Bhojana, you review. So you will go back this Asaka in your mind and note at or Batawi. Ya, jadi setelah kita membuat kasina tanah ini ya, dengan tanah yang berwarna coklat kemerahan ini, lalu kita ratakan atasnya, lalu kita lihat terus-menerus kasina tanah yang telah kita buat ini, kita renungkan sebagai tanah gitu ya. Lalu kita coba pejamkan mata, kita coba munculkan kasina tanah tersebut gitu ya. Nah, lalu misalkan setelah itu kita misalkan pulang ke kuti ya, pulang ke kuti ataupun pulang ke tempat kita bermeditasi, kita coba munculkan lagi kasina tanah yang telah kita lihat tadi sebelumnya itu ya. Kalau tidak bisa muncul dalam pikiran kita, maka kita coba kembangkan dulu mulai dari Anapana jana yang keempat ataupun kasina putih jana keempat ya. Kita berdiam dalam jana keempat tersebut selama 30 menit ataupun 45 menit. Lalu setelah itu dengan cahaya konsentrasi yang muncul dari jana keempat tersebut, kita mencoba mengingat kembali kasina tanah yang telah kita buat tadi ya. Lalu harusnya itu akan bisa muncul dengan mudah. Lalu setelah itu kita renungkan warna kasina tanah yang telah kita buat tadi itu sebagai tanah-tanah ataupun patawi-patawi. The physical at this or Saka is a Parikama Nimitta. Primary side. That is the initiate object of concentration. Ya, jadi kasina tanah, warna kasina tanah yang telah kita buat dengan fisik itu adalah parikama nimitta ya, itu adalah nimitta awal yang akan menjadi objek konsentrasi kita. When you see the nimitta of the earth as clearly as you were looking at it with your eyes open, it is that in Aukaha nimitta you can go and develop it somewhere else. No? You should not concentrate on the color of the earth nimitta or the characteristic of the hardness, roughness, etc. But concentrate on only the concept of as. Ya, jadi ketika kita sudah bisa memunculkan kasina tanah tersebut dalam pikiran kita ya, sejelas seperti kita melihat langsung dengan mata terbuka. Jadi dengan mata tertutup maupun dengan mata terbuka itu sama jelasnya, maka gambaran di dalam pikiran kita itu disebut sebagai ugaha nimitta dari kasina tanah ya. Jadi kalau kita sudah bisa memunculkan seperti itu di dalam pikiran kita, maka kita bisa berlatih di mana saja ya, tanpa adanya kasina fisik itu. Ya, lalu setelah itu kita hendaknya ketika melatih kasina tanah ini, ketika memunculkan gambar kasina tanah ini, kita hendaknya tidak fokus kepada warnanya ataupun kepada karakteristik tanahnya. Misalkan tanahnya itu lembut ataupun kasar, kita sebaiknya tidak memperhatikan itu. Kita hanya mengambil konsep bahwa itu adalah tanah gitu, ataupun patawi. Aukanimeda is a mental image with the imperfection. Appear like a physical disc or spin. So visible with the closed eyes. Ya, jadi yang disebut ugaha nimitta adalah gambaran yang sama jelasnya ketika kita menutup mata maupun melihat maupun dengan mata terbuka ya. Continue to develop this ugaha nimitta until it become pure and clear. And it is the Paribhaga nimitta counterpart side. Ya, lalu kita hendaknya terus melanjutkan pelatihan dengan menggunakan objek ugaha nimitta ini sampai ugaha nimitta itu menjadi jernih dan jelas ya. Ini disebut sebagai dia sudah menjadi patibhaga nimitta. Pure mental image, clearly like a polished mirror.
Ya, jadi maksudnya jernih itu maksudnya seperti gambarnya itu benar-benar terlihat jelas gitu ya. Dan jelas itu maksudnya adalah dia itu bagaikan kita mengaca gitu. Kita sedang berkaca, jadi pantulannya itu jelas sekali. You should then expand the Brihbaganimita a little at a times in all 10 direction. Nah, lalu setelah itu kita seperti sebelumnya kita berusaha untuk memperbesar Patibhaga-nimitta tersebut sedikit demi sedikit ya sampai ke 10 arah semuanya tertutupi oleh nimitta tersebut. When the nimitta has expanded into all the 10 directions, pay attention on one place on that counterpart side, calmly and continue for 1 hour, 2 hours, or 3 hours. Jadi setelah kita mengembangkan Patibhaga-nimitta tersebut hingga ke 10 arah, hingga ke kemanapun kita melihat itu adalah Kasinatana, maka pada saat itu kita cukup memperhatikan satu bagian dari keseluruhan Patibhaga-nimitta tersebut, lalu kita perhatikan saja satu bagian tersebut selama untuk waktu yang lama ya, misalkan 1 jam, 2 jam, ataupun 3 jam. Ragala, a little bit more. Yeah, okay. So, and develop this meditation up to the Fajana. Ya, kita lalu mengembangkan meditasi ini sampai jana keempat. The 5 jhana Faja. So you can check. Here on the Brihbaganimita about 2.5 hours. Imagine from there, quickly you check the Bhavanga in, starting you descending a blind thought, Vitaka. Directing and praising the mind on the Brihbaganimita or the Akasina. You will understand it by your direct knowledge. Ya, jadi setelah kita bisa memperhatikan satu bagian dari Patibhaga-nimitta tersebut selama waktu yang lama ya, misalkan 2,5 jam, setelah keluar dari konsentrasi tersebut, kita langsung mengecek pintu batin kita. Lalu kita cek apakah ada faktor jana yang pertama, yaitu adalah Vitaka. Ya, kalau kita benar-benar sudah mencapai jana pertama, maka kita akan bisa melihat dengan pengetahuan langsung kita apa itu Vitaka ataupun pengaplikasian pikiran pada objeknya. If you have time, focusing back to the at Brihbaganimita, another maybe half an hour. Imagine from that in the Bhavanga at this science, you try to vichara, sustain thought, maintaining the mind on the Brihbaganimita or the Akasina. Ya, jika kalian masih punya waktu, setelah kalian mengecek faktor jana Vitaka tadi, kalian kembali memperhatikan Patibhaga-nimitta dari Kasinatana tersebut ya. Misalkan selama setengah jam, lalu setelah keluar dari konsentrasi tersebut, kalian cek kembali pintu batin kalian dan coba cek apakah ada faktor jana yang kedua, yaitu adalah wicara ya. Jadi kalau memang ada, maka kalian akan mengerti dengan jelas apa yang disebut wicara itu dan apa fungsinya, yaitu dia mempertahankan terus-menerus perhatian kepada Patibhaga-nimitta dari Kasinatana tersebut. In the same way, you just be joy, liking the Brihbaganimita or the Akasina, please sukha, happiness about the Brihbaganimita or the Akasina, one pointedness, ekagata, one pointedness of the mind on the Brihbaganimita and the Akasina. Ya, dengan cara yang sama seperti tadi kalian mencermati Vitaka dan Wicara, di sesi berikutnya kalian bisa mencoba untuk mencermati faktor jana yang ketiga, yaitu adalah piti ya, rasa girang ketika mengamati Patibhaga-nimitta dari Kasinatana tersebut. Lalu di sesi berikutnya kalian coba untuk mengamati faktor jana yang keempat, yaitu adalah sukha ataupun kebahagiaan ketika mengamati Patibhaga-nimitta dari Kasinatana. Lalu di sesi berikutnya kalian coba untuk mengamati apa itu ekagata, kemanunggalan pikiran terhadap Patibhaga-nimitta dari Kasinatana. The jhana pajas are together called jhana. Then you should continue to develop 5 mastery for Fajana and then develop the second, third, and fourth jhana and the mastery tools. Ya, jadi ketika 5
faktor jana ini hadir secara bersamaan dan kuat, ini disebut sebagai jana pertama ya. Nah, setelah kita berhasil mengamati 5 faktor jana ini, setelah itu kita hendaknya melatih keahlian dari jana pertama ya, 5 keahlian dari jana pertama. Lalu setelah berhasil mahir dalam jana pertama kasina tanah ini, selanjutnya kita mencoba untuk mengembangkan jana kedua, ketiga, dan keempat. Dan di masing-masing jana tersebut kita juga melatih 5 kemahiran jana ya, sampai matang sebelum kita melanjutkan ke jana yang lebih tinggi. So 5-6 benefits you will got. Develop the strong concentration. The art kasina helps stabilize the mind, leading to keep concentration, samadhi in absence, concentration to jhana, meditation, absorption. Jadi ada 6 manfaat ataupun keuntungan dari melatih meditasi kasina tanah ini. Pertama adalah meditasi kasina tanah ini mengembangkan konsentrasi yang kuat ya. Jadi meditasi objek kasina tanah ini membantu untuk menstabilkan pikiran kita yang pada akhirnya akan mengarahkan kita pada samadhi ya, yaitu konsentrasi akses maupun konsentrasi jhana. Number 2, cultivate mental stability. It's a train the mind to remain steadily in and shaking like the act, reducing restless and intoxicated. Ya, lalu manfaat kedua, keuntungan kedua dari melatih meditasi kasina tanah adalah membuat pikiran itu menjadi lebih stabil dan kokoh ya. Pikiran kita itu akan menjadi seperti tanah, dia tidak mudah goncang ya, sehingga rasa resah dan panik itu akan berkurang. Number 3, overcoming sensual desire by focusing on the simplicity of the element. It's a weakened attachment to sensory pressure. Lalu yang ketiga, manfaat keuntungan dari berlatih meditasi kasina tanah adalah kita bisa dengan mudah mengatasi nafsu indrawi ya. Karena ketika kita memfokuskan pikiran kita pada kesimpelan ataupun kesederhanaan dari tanah ya, dari tanah ini, maka ini akan melemahkan kemelekatan kita kepada nafsu indrawi. Number 4, foundation for insight meditation vipassana. Serves as state basis for insight vipassana by revealing the impermanence, anicca, suffering, dukkha, and non-self, anatta, nature of the earth element. Lalu manfaat keempat dari melatih meditasi kasina tanah ini adalah ini bisa menjadi landasan bagi kita untuk berlatih vipassana nantinya ya. Jadi ini akan membantu kita ketika kita mengamati karakteristik anicca, dukkha, dan anatta ya. Tidak kekal, membawa penderitaan dan tidak bisa dikendalikan dari elemen tanah. Number 5, supports physical ability. Mastery of the Kasina can lead to the development of psychic powers, Adi Vinda Jnana, such as the mental control over matter. Lalu manfaat kelima dari berlatih meditasi kasina tanah ini adalah ini bisa membantu kita mengembangkan kemampuan batin ya, kemampuan supranatural. Jadi kalau kita bisa mahir dalam meditasi kasina tanah ini akan membantu kita memunculkan kemampuan batin untuk mengendalikan benda-benda yang fisik ya dengan kekuatan pikiran kita. Support the psychic ability. Number 6, aims liberation from samsara. It supports progress towards enlightenment, nibbana, by cultivating both tranquility, samatha, concentration, and insight vipassana. Lalu manfaat keenam dari berlatih meditasi kasina tanah ini adalah ini bisa membantu kita dalam perjalanan kita menuju nibbana ya, menuju pembebasan dari sangsara ya. Karena meditasi kasina tanah ini bisa membantu kita termasuk dalam pengembangan samatha dan juga akan membantu kita dalam pengembangan vipassana. So this kasina can practice in until the jhana.
Ya, jadi dengan landasan kasina tanah ini, kita nantinya bisa berlatih sampai jana ke-8. All the eight kasina, the eight jhana. Later you can go into psychic power. So use the psychic power and you can make the water, it become acts. So you can walk on the water. For you, it's an act. Ya, kalau kita bisa mengembangkan kasina tanah ini ya, meditasi kasina tanah ini sampai misalkan jana ke-8, maka dengan kemahiran itu nanti mungkin kita bisa mendapatkan kemampuan batin ya untuk untuk membuat seolah-olah air itu menjadi tanah padat ya. Jadi kita bisa berjalan di atas air. Like Gopapi, he walks on the water. But he made maybe merah. Ya, kata saya seperti pesulap David Copperfield ya. Tapi mungkin dia bukan pakai kasina tanah, tapi mungkin ada kaca di airnya itu. The next one is a water kasina. Ya, selanjutnya adalah kasina air ya. Abo kasina. Bawendo bhikkhu abo samapinya labati. Siyathabi abo pritauddho vimala. Evam pinya pritauddha hoti vimalati. A monk who develops the water kasina attain wisdom like water. Just as water is a pure and clear, so too his wisdom become purified and stainless. Ya, jadi Buddha mengatakan ya, bagi para bhikkhu, bagi para yogi yang melatih kasina air ini, maka pikirannya itu, kebijaksanaannya itu akan jernih bagaikan air ya. Jadi bagaikan air itu jernih dan tanpa noda, begitu juga kebijaksanaan seseorang yang melatih kasina air ini akan menjadi, kebijaksanaannya menjadi jernih dan tanpa noda. How to develop the water kasina? To develop the water kasina, you should use a bowl, basket or well of pure, clear water. And then develop it as you did for the water kasina. Ya, jadi untuk mengembangkan, untuk memulai latihan dari kasina air ini, pertama kita harus menggunakan satu ember air ataupun satu wadah air ya, tapi airnya itu harus yang jernih, yang bening gitu ya. Jadi ini kita gunakan sebagai gambaran permulaan dari meditasi kasina air ini. It's before you see the ocean or maybe river, the clean water, also you can review. Ya, kalau sebelumnya kita juga pernah melihat misalkan laut dengan air yang bersih, yang jernih, maka itu juga bisa kita gunakan sebagai objek kasina air ini. And after you put in the basket, the fully water, you don't look the color, you look the water inside. Ya, kalau misalkan kita tidak pernah melihat, kita juga bisa menggunakan satu ember air yang bersih, yang bening ya, yang jernih. Tapi jangan perhatikan warna dari embernya, ya. Karena air yang jernih, maka kan nanti warnanya akan sesuai dengan embernya gitu ya. Tapi jangan perhatikan warna dari embernya. Kita hanya mengambil konsep bahwa itu adalah air. You know the water. Lalu kita catat sebagai air. Concentrate on the concept of water as water. Still you get the alcohol nimitta. Lalu kita mengembangkan terus ya parikama nimitta tersebut, kita coba munculkan dalam pikiran kita dengan mengulang pencatatan ya air hingga gambaran tersebut muncul dalam pikiran kita dan menjadi ugaha nimitta. Ugaha nimitta still have the away a little bit, away on a little bit, not clearly. Ya, dalam tahap ugaha nimitta ini biasanya gambaran dari airnya itu masih sedikit goncang ya, mungkin seperti ada ombaknya sedikit ataupun agak sedikit tidak jelas. Continue until the preparatory sign develop to the learning sign into the brivaga counterpart sign. Lalu kita lanjutkan latihan kita terus memperhatikan ugaha nimitta tersebut sampai ugaha nimitta tersebut berubah menjadi patibaga nimitta. The water kasina, the nimitta most are like the gem, green stone, like the green color. Ya, ugaha nimitta. Brivaga nimitta.
Ya kata Shadow, Patibhaganimita dari kasina air ini biasanya itu warnanya itu seperti batu batu berlian yang berwarna hijau ya biasanya. So light shining. Dan juga dia mengkilat bersinar. So it's you got Brihbaganimita, continue practicing about maybe 2 hours, 2.5 hours, 3 hours. After that, expand. And stably, just note water again. And the 10 universe. Ya, lalu kita berlatih dengan Patibhaganimita tersebut untuk waktu yang lama, misalkan 2 jam ataupun 3 jam. Lalu setelah bisa seperti itu, kita pelan-pelan memperbesar Patibhaganimita tersebut ya, seperti sebelumnya, sedikit demi sedikit. Kalau di tengah-tengah Patibhaganimita tersebut menjadi tidak stabil, kita hendaknya mencatat lagi Patibhaganimita tersebut sebagai air, air, air gitu ya. Lalu kita kalau stabil, nanti selanjutnya kita kembangkan lagi, perbesar lagi hingga seluruh alam semesta ini tertutupi oleh air. Everywhere you look, just only water, including your body also. Ya, kemanapun kita melihat, kita akan melihat hanya air saja. Bahkan termasuk badan kita ini menjadi air saja. The obedience characteristic of cold. If you pay attention too much, you will become very cold. Nah, tapi jangan perhatikan karakteristik dingin ya. Mungkin kita pikir air itu dingin. Karena kalau misalkan kita memperhatikan karakteristik dingin dari air tersebut, maka badan kita nanti akan menjadi dingin juga. And then you should continue to develop 5 mastery or the 5 jhana. Ya, lalu setelah itu kita juga akan diinstruksikan untuk memahirkan jana pertama dari kasina air tersebut. That you practice in the jhana, fajana to second jhana third jhana to fourth jhana, more or say. Only change the object. Ya, jadi cara kita melatih jana pertama, kedua, ketiga, dan keempat dari kasina air ini ya sama seperti kasina tanah yang sebelumnya ya, hanya objeknya saja yang berbeda. Vitaka, directly embracing the mind on the counterpart side, Brihbaganimita or the water, kasina, visara. So maintaining the mind on the counterpart side of the water kasina. Joy, be liking for the counterpart side of the water kasina. Please, sukha, happy. Look, this one is very happy about the counterpart side of the water kasina. One pointedness, ekagata. You have one pointedness of mind on the counterpart side of the water kasina. Jadi faktor jananya juga sama ya, yaitu vitaka, pengarahan pikiran kepada Patibhaganimitanya. Tapi di sini adalah Patibhaganimita dari kasina air. Untuk wicara adalah mempertahankan perhatian kepada Patibhaganimita dari kasina air. Piti, rasa girang ketika melihat Patibhaganimita dari kasina air. Sukha, itu adalah kebahagiaan ketika memperhatikan Patibhaganimita dari kasina air. Dan ekagata adalah kemanunggalan pikiran pada Patibhaganimita dari kasina air. Then you should continue to develop 5 mastery for the 5 jhana, and then develop second jhana, third jhana, 4 jhanas, and the mastery too. Begitu juga setelah itu ya kita melanjutkan ke jana kedua, tadi ketika kita bisa berhasil melihat 5 faktor jana ini, kita memahirkan 5 kemahiran jana ya. Lalu setelah itu kita lanjut ke jana kedua, lalu sama kita memahirkan 5 kemahiran jana, lalu ke jana ketiga juga seperti itu, jana keempat juga seperti itu. The Akasina also, everywhere you look, just at no mountain, no house, no the tree or beings, just only up. Like the carpet, rock carpet you put in the floor, like this. Ya tadi untuk kasina tanah juga seperti itu ya, ketika Patibhaganimitanya kita sebar ke seluruh alam semesta, maka kemanapun kita melihat itu akan hanya kita melihat tanah saja, tidak ada gunung, tidak ada pohon, tidak ada makhluk apapun ya, bagaikan kita menutupi seluruh dunia itu dengan karpet berwarna tanah. The next one is a Tejo Kasina, Kayang Kasina. So Tejo Kasina. Ya, selanjutnya adalah Tejo Kasina Bawinda Bhikkhu Tejo Samam Pinya Labati.
Siyathabitejo Aukhapada Sambano Ewan Binya Ausana Sama Watanika Hondi. Hoti. The man who develops the fire kasina attain wisdom like fire. Just as fire is endowed with the flaming power, element power, so too his wisdom become illuminated and transformative. Ya, jadi Buddha juga menganjurkan para bhikkhu untuk melatih meditasi kasina api ini ya. Jadi Buddha mengatakan bahwa seseorang yang melatih meditasi kasina api ini, maka kebijaksanaannya akan seperti api. Jadi api itu memiliki karakteristik membakar dan dia menerangi ya. Jadi seseorang yang mahir dan berlatih dalam kasina api ini, kebijaksanaannya itu akan dapat membakar dan bersifat menerangi. Who practices the fire kasina, his knowledge as shape of fire. Yang berlatih kasina api ini juga pengetahuannya itu akan menjadi tajam seperti api. How to practice it? To develop the fire kasina, you should use a burning candle, fire, a fire very huge before you see, or many other frames you remember seeing before. If unable to visualize it, you can make a screen with a sakura hole in it about 1 foot across. You made one hole. Put the screen in front of a wood or grass fire. So what is a fire? The screen, the hole you put there, so you can see inside. Like the circle. So you see only the frames through the hole. The fire on this one, no problem, sir. This one also no problem. Okay. Before you solve, so you can repeat. No, I mean if using the candle, the fire small only, no problem. Right? Small, yeah. Not fully the circle, no problem. Not enough, so you put in the together few the candle, make a little bit bigger. Oke. Ya, jadi untuk mengembangkan meditasi kasina tanah ini ya, pertama kita bisa menggunakan api besar yang pernah kita lihat sebelumnya ya. Tapi kalau kalian sebelumnya tidak pernah melihat kebakaran ataupun apa, tidak masalah. Kita bisa membuat objek awal dari kasina api ini dengan membuat satu lingkaran ya, misalkan satu kertas ataupun kayu ataupun suatu apapun, lalu kita bikin bulatan di tengahnya gitu. Ukurannya mungkin diameternya sekitar 30 cm ya. Nah, lalu setelah itu di belakang layar yang misalkan yang tadi yang sudah kita buat lingkaran di tengahnya ini, kita taruh suatu lilin ataupun hal yang bisa mengeluarkan api gitu ya, misalkan lilin di belakang layar ini. Lalu kita lihat api ini dari belakang layar ini. Jadi kita melihat apinya itu ada di dalam lingkaran tersebut. Kalau misalkan apinya tidak terlalu banyak, mungkin kita bisa menggunakan beberapa lilin gitu ya agar apinya itu memenuhi lingkaran tersebut. So ignore the smoke. So the smoke ignored and find into wood or grass. Below also you don't look. So concentrate on the concept of fire as fire, the media. Ya, kalau misalkan objek api yang kita lihat itu, apinya itu ada asapnya ya, maka asapnya itu jangan kita perhatikan ya. Ataupun misalkan objek apinya itu kita misalkan buat dari kita membakar ranting, maka rantingnya itu jangan kita perhatikan ya, kita hanya perhatikan apinya saja. Kita perhatikan apinya saja dan kita catat dalam batin sebagai api. And then you open and look at the Okaha Nimitta and then develop it in the usual way. Dan kita perhatikan api tersebut dari balik layar tersebut ya. Kita perhatikan hingga kita bisa memunculkan objek yang sama dalam pikiran kita dengan mata tertutup. Itu disebut sudah mencapai Ugaha Nimitta ya. Lalu kita kembangkan Ugaha Nimitta tersebut sampai Patibhaga Nimitta dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Some the forest fire very huge.
So you can download from the internet video. You look there. Ya, It can also you burn in the some amount of the glass or maybe a leaf or firewood and made, but you don't load the prey, you don't load the wood or glass, just only media type. Ya, kata saya kadang beberapa kebakaran hutan itu apinya sangat besar ya. Kalau kita tidak pernah melihat kebakaran hutan, bisa kita nonton di YouTube ya mungkin apa video kebakaran hutan. Tapi kalau misalkan tidak melakukan itu juga bisa kita buat layar seperti tadi ya, layar yang ada bolongan lingkaran di tengahnya, lalu di belakangnya misalkan kita bisa bakar daun ataupun ranting, tapi jangan diperhatikan daunnya ataupun rantingnya ataupun asapnya ya. Kita hanya perhatikan apinya saja. You don't pay attention the color, or you don't pay attention characteristic or hot. If you discern the hot, your body become also hot. So you are run away. Ya, ketika kita melatih meditasi kasina api ini juga kita jangan fokus pada warna dari api tersebut ya, ataupun kita juga jangan fokus kepada karakteristik dari api tersebut. Kenapa seperti itu? Kalau misalkan kita memperhatikan karakteristik panas dari api tersebut, nanti badan kita juga akan menjadi panas dan akhirnya kita tidak bisa berkonsentrasi. Like now clearly, you got the circle. That this one is I can call Nimitta. When you look open eye and close, the time you got the Nimitta is a Brikama Nimitta. Ya, jadi kita berlatih sampai kita bisa memunculkan gambaran lingkaran api tersebut ya di dalam pikiran kita. Jadi ini disebut setelah mencapai Ugaha Nimitta. When the cleaning sign develops into the counterpart sign, expand it a little by a little in then direction. Yeah, already direct. Little by a little, no? Not like this. Ya, ketika kita bisa memunculkan Ugaha Nimitta tersebut, ya kita perhatikan ulang, kita mempertahankan konsentrasi kita pada Ugaha Nimitta tersebut hingga Nimitta tersebut berubah menjadi Patibhaga Nimitta. Lalu setelah itu ya kita mencoba untuk mengembangkan Patibhaga Nimitta tersebut, memperbesar Patibhaga Nimitta tersebut sedikit demi sedikit hingga ke seluruh alam semesta seperti sebelumnya. More depth. Ya, ini kalau yang warna yang terlihat di layar ini mungkin sedikit lebih terang ya, harusnya sedikit lebih gelap. And then develop this meditation up to the fourth jhana. Ya, lalu kita melatih mengembangkan jhana hingga jhana keempat dengan objek meditasi kasina api ini. So the jhana pada is just only change the fire kasina. Ya, faktor jhananya juga sama seperti sebelumnya ya, hanya beda objeknya saja. So the next one is a wind kasina. The fire kasina is when you practice in the psychic power, the divine eyes, or some the psychic power is use this foundation is very good. But kasina. Fire kasina. Ya, untuk kasina tanah ini, kalau kalian ingin mengembangkan kekuatan batin yaitu mata dewa ya, ini kasina api ini menjadi landasan yang sangat bagus untuk melatih kekuatan batin mata dewa. The next one is a wind kasina. How to practice in wind kasina? Selanjutnya adalah kasina angin ya. Bagaimana caranya melatih kasina angin? So the wind kasina is developed through the sense of touch. Sometimes you sitting outside, the wind come to touch you. This one also you can take outside. So you should concentrate on the wind come in through a window or door. So you sit there, maybe the wind very strong. So to touch the body or the side of the leaves or branch moving in the wind.
Ya, jadi untuk mengembangkan kasina angin ini, sebenarnya kasina angin ini dikembangkan dengan sensasi sentuhan ya, ataupun sensasi gerak yang kita lihat gitu ya. Nah, misalkan kita lihat di layar tuh ya. Jadi kita eh, misalkan kita merasakan angin yang menyentuh tubuh kita gitu. Kita rasakan sentuhan ini sebagai konsep angin ya gitu ya. Jadi kita berkonsentrasi kepada angin yang misalkan melewati satu satu celah gitu ya. Misalkan satu celah pintu ataupun satu celah jendela gitu ya. Misalkan kadang kalau angin kencang kan pintunya akan bergetar gitu ya. Nah, kita anggap itu sebagai konsep angin gitu ya. Ataupun ketika kita melihat angin itu menggerakkan pohon ataupun daun seperti di layar ini ya. Ini kita ambil sebagai konsep angin. I use the three version. So this one, this step. Huh? So when you load the tree, yeah, the branch is moving, right? Because of the wind. So you open and look there, close. You will call the object. When you go back to your meditation place, you reply this Anapana Phojana or Vaikasina Phojana, half an hour, 45 minutes. Imagine from there, you review. So you will see that this branch is moving. So after that, you remove in your mind the branches. So behind there, the wind you will see, the nimitta, not when you see the nimitta you see. Ya, jadi ketika kita misalkan menggunakan objek awalnya adalah kita melihat daun yang bergerak ya karena ditiup oleh angin ya. Lalu itu adalah parikama nimitta kita dari kasina angin ini. Lalu kita setelah melihat dengan mata terbuka kita coba tutup mata, kita coba munculkan gambaran dari angin yang menggerakkan ini gitu ya. Tapi nanti perlahan-lahan kita coba hilangkan gambar daun ataupun ranting yang bergerak itu. Kita hanya mengambil konsep angin yang bergerak ya. Jadi sebenarnya bukan angin yang bergerak tapi nimitta. Nimitta kita itu sebagai bergerak. Ini kita ambil sebagai konsep angin. Concentrate on the concept as wind until you get the Augha nimitta. Ya, konsep gerak itu kita renungkan, kita catat sebagai angin, angin, angin hingga konsep tersebut menjadi ugaha nimitta. The Augha nimitta look like steam coming off hot milk rice. Ugaha nimitta dari kasina angin ini seperti uap panas dari misalkan sup ataupun susu, nasi susu, dia ada uapnya yang berputar-putar. Nah, itu adalah ugaha nimitta dari kasina angin. Hey, you went to see, so you cut milk and rice together. After you see. Ya, kalau kalian penasaran, kalian bisa bikin sendiri nasi susu ya. Lalu ketika panas kalian lihat uapnya seperti apa. Oh, the wind Augha nimitta like this. So you will understand. Ya, nanti kalau kalian buat sendiri kalian akan paham. But Vibhaga nimitta is motionless. Develops the nimitta in the usual way. And develop this meditation up to that sajjana. Ya, kalau tadi ugaha nimitta dari kasina angin ini dia adalah seperti uap yang berputar-putar, tapi patibhaga nimitta dari kasina angin ini dia seperti uap yang tapi tidak bergerak ya. Nah, lalu kita gunakan patibhaga nimitta ini untuk mengembangkan konsentrasi hingga jana keempat. And then trying to discern the five jhana further. When you stopped your meditation, and quickly apply dot, explain dot, join, bliss in 1 5 minutes. Ya, sama seperti tadi ketika kita mengembangkan konsentrasi, misalkan jana pertama ya setelah itu kita merenungkan faktor-faktor jana dari jana pertama ya, witaka, wicara, piti, sukha, ekagata dengan objek patibhaga nimitta dari kasina angin. Then you should continue to develop 5 mastery for the first jhana, and then develop the second, third, and the fourth jhana also with mastery too. Ya, setelah itu kita mengembangkan 5 keahlian jana pertama dari kasina angin tersebut. Lalu setelah itu kita lanjut ke jana kedua dari kasina angin, mengembangkan 5 keahlian jana dalam kasina angin ini di jana kedua. Lalu begitu terus selanjutnya hingga ke jana keempat. The next one is like a sina aloka.
Yang selanjutnya adalah kasina cahaya. On the brighter like kasina. To develop the like kasina, you should look at ray or light as they stream through a room, or for example, is struck in the wall and cast on the floor. Sometimes the window will come in the light, sunlight. As they stream through the leaf of a tree and cast on the ground. Ya, untuk mengembangkan kasina cahaya ini ya, kita harus melihat suatu seberkas sinar, seberkas cahaya ya. Misalkan ada cahaya yang masuk ke ruangan ya, misalkan melalui jendela ataupun melalui lubang di tembok ya, ataupun kita melihat cahaya yang menembus cahaya matahari yang menembus dedaunan di pohon ya. Jadi ataupun kita melihat cahaya matahari yang menembus dedaunan itu yang ada di tanah. You can also look up through the branches of the tree at the light in the sky above. I hear. Ya, ataupun kita bisa melihat ke atas ya, maksudnya ketika kita di bawah pohon yang terkena sinar matahari, kita melihat ke atas untuk melihat matahari dari celah-celah dedaunan tersebut. This way, our house had a teaching about maybe 7:30 or 8 p.m. a.m. So the sun come down from the branches. So you look there and take close your eye. You have got the Nimeda already, pre-Pakama Nimeda. So why? So the time the sunshine is come from the branches or leaf. So your eye also looks not so tired. Easy to look. There is a very shining. So this one your object right here. So you take and note inside the mind. Aloko, aloko, aloka. So light. Biasanya Pak Ustadz Dauji mengajarkan para muridnya untuk membuat ataupun mendapatkan parikamanimita dari kasina cahaya ini dengan keluar di pagi hari ya, misalkan sekitar jam setengah 8 ataupun jam 8, lalu kita melihat cahaya matahari yang menembus dari dedaunan, dari celah dedaunan gitu ya. Nah, jadi biasanya kalau misalkan kita melihat matahari langsung, itu mata kita akan lelah ya. Tapi kalau misalkan kita melihat cahaya matahari yang menembus dedaunan, itu biasanya tidak terlalu melelahkan. Jadi kita melihat ke arah matahari melalui celah dedaunan tersebut, lalu kita lihat, perhatikan, kita ingat-ingat, lalu kita tutup mata, kita munculkan kembali cahaya yang kita lihat tersebut, dan kita catat sebagai cahaya, atau dalam bahasa Pali adalah aloka. If you unable to visualize it, you can put a candle or lamps inside an earthen pot. So earthen pot, and place the pot in such a way that ray or light come out of the opening of the pot, cut upon the wall. There. So you can see the light. Ya, kalau misalkan kita tidak bisa mendapatkan parikamanimita dengan cara seperti ini, kita juga bisa membuat parikamanimita ini dengan cara kita menaruh seperti lilin di suatu kendi ataupun suatu tabung ataupun suatu ember mungkin ya. Nah, lalu misalkan di ruang yang agak gelap, kita lihat cahaya yang keluar dari ember tersebut ataupun cahaya yang yang muncul mengenai tembok dari ember ataupun kendi tersebut. So after that, you go back to your meditation place. We practice Anapana Bhojana, and imagine the Bhojana about after having hour or 45 minutes, you review. So you wake up and nimitta. Ya, setelah kita melihat dan mendapatkan parikamanimita tersebut, mungkin setelah itu kita kembali ke tempat kita bermeditasi, lalu setelah itu kita mengembangkan ulang ya jana keempat dari Anapana maupun dari Kasina Putih misalkan, lalu kita setelah keluar dari konsentrasi jana tersebut, kita mengingat ulang cahaya ataupun parikamanimita yang sudah kita lihat.
So you know light after that, the one is more clearly, more brighter, is a counterpart sign. Nah, jadi setelah kita mendapatkan parikamanimità tersebut, kita bisa mengingat parikamanimità tersebut, itu disebut sebagai ugahanimitta ya. Lalu ketika cahaya dari ugahanimitta tersebut makin terang, ini menjadi patibhaganimitta. Don't forget to expand out a little by a little bit. Yeah, or to go through. Don't forget to make a Ya. little bit by a little bit. Ya, jangan lupa setelah kita bisa mempertahankan konsentrasi pada patibhaganimitta tersebut, setelah itu kita memperbesar patibhaganimitta tersebut sedikit demi sedikit ya, hingga akhirnya memenuhi keseluruhan alam semesta. After that, expand all the direction. Let's stay there, the light, but your mind keep it nearby use and focus there and note light about maybe 2 or 3 hours. And then you check this 5 jhana pada. Ya, jadi setelah seluruh alam semesta tertutupi oleh patibhaganimitta cahaya, kasina cahaya kita itu, kita kemudian memperhatikan hanya satu bagian saja dari patibhaganimitta tersebut ya. Lalu kita merenungkan itu sebagai cahaya hingga mencapai jhana ya. Lalu kita melatih dengan objek tersebut hingga mencapai jhana keempat. The next one is spakasina, akasa. Lalu kasina yang selanjutnya adalah kasina ruang. Who practiced spakasina, his mind has vast as space. Ya, bagi mereka yang melatih kasina ruang ini, pikirannya itu akan menjadi luas bagaikan angkasa. How to develop that spakasina? To develop that spakasina, you should look at the space in a doorway or window. Untuk melatih kasina ruang ini, kita harus melihat celah yang muncul misalkan dari pintu ataupun dari jendela. If unable to visualize it, you can make a circular hole in a piece of board about 8 inches to 1 foot across. Ya, kalau misalkan kita tidak bisa menggunakan cara yang tadi ya, dengan melihat dari celah ruang dari pintu yang terbuka ataupun jendela yang terbuka, kita bisa membuat suatu lingkaran ya, yang diameternya itu mungkin sekitar beberapa inci ya, mungkin 30 cm ataupun lebih dari itu, lalu kita melihat ruang dari celah tersebut. Hold the board up to see only the sky through the hole, no trees, other objects. Ya, kita gunakan lingkaran yang telah kita buat tersebut, lingkaran bolong yang kita buat tersebut ya, lalu kita arahkan ke arah langit ya, lalu kita melihat ruang yang ada di situ. Tapi jangan perhatikan misalkan ada pohon di situ ataupun ada awan ataupun bintang, jangan diperhatikan. There's a bow stem. Bow stem. So you use it. You have bow stem, so very good. It look the blue sky without the tree or other. But you don't pay attention to the sky. You pay attention the inside. The inside is a space. The media, the corner and the inside only. You don't look far away. It's your object. Ya, ini yang digambar ini adalah menggunakan kaki bowl ya, kaki bowl biku ya. Nah, kalau kalian punya kaki bowl biku, kalian bisa juga pakai untuk membuat parikamanimità dari kasina ruang ini ya. Nah, tapi ketika melihat dengan misalkan kaki bowl ini, jangan perhatikan objek yang ada di dalamnya. Jangan perhatikan misalkan ada awan ataupun ada burung lewat ataupun apa, jangan diperhatikan ya. Dan juga jangan perhatikan dalamnya, kita perhatikan sebenarnya batasan dari lingkaran tersebut. Ini kita ambil sebagai konsep ruang. But you should concentrate on the space within the circle as a concept, as space or akasa. And then now you can develop space kasina somewhere else. Ya, jadi kita
tidak perhatikan hal-hal yang ada di dalam lingkaran tersebut ya, tapi kita hanya mengambil konsep bahwa ini adalah ruang gitu, dibatasi oleh lingkaran ini gitu ya. Jadi kita catat sebagai ruang, 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 ataupun bahasa Palinya adalah akasa, akasa, akasa ya. Jadi kita mengambil ini sebagai objek, lalu kita melatih dengan menggunakan objek tersebut. Also expand out the whole universe, and then take the mind and look in proper use about 3 hours or 2.5 hours, and then imagine from the immediately you check the five jhana factor. Ya, sama seperti sebelumnya, ketika kita sudah bisa mengembangkan kasina ruang ini hingga menjadi Patibhaga-nimitta, setelah itu kita mencoba untuk memperbesar Patibhaga-nimitta tersebut sedikit demi sedikit hingga memenuhi alam semesta ya. Lalu setelah itu kita memfokuskan hanya pada satu bagian dari Patibhaga-nimitta tersebut, melatih hingga mencapai jhana keempat. Then you should continue to develop 5 mastery for the five jhana, and then develop to second, third, and the fourth jhana with the mastery too. Ya, jadi sama seperti sebelumnya, kita melatih dari jana pertama, lalu setelah itu kita mengembangkan 5 kemahiran jana, lalu kemudian jana kedua mengembangkan 5 kemahiran jana ketiga, dan jana keempat juga seperti tersebut. After that, we practicing your kasina, first akasina, fire kasina, wind kasina. After that, the four kala kasina, light kasina, and space kasina. The four jhana. Ya, lalu setelah itu kita latih ulang ya ke 10 kasina yang telah kita latih gitu ya, dari kasina tanah, air, api, angin, lalu pertama dari kasina warna dulu ya, 4 kasina warna, lalu kasina tanah, air, api, angin, lalu kasina cahaya, dan kasina ruang hingga jana keempat. After that, you can start and practicing 4 immediate jhana, arupa jhana. Setelah itu baru kita boleh untuk melatih jana arupa jana ya, jana tanpa materi. I will get a little bit information. When you arrive this stage, you must ask from your teacher better. Your teacher. Ya, saya kasih kisi-kisi sedikit ya. Kalau kalian sudah sampai di tahap seperti ini, kalian hendaknya bertanya langsung kepada guru kalian ya, agar tidak nyasar. So when you have attained the full jhana with each of the 10 kasina, 9 kasina, except the space kasina. Space kasina only can attain full jhana, cannot go into 8 jhana. Ya, jadi kita melatih 9 maksudnya dari 10 kasina yang kita latih tadi, 9 kasina itu bisa kita lanjutkan hingga ke arupa jhana ya. Tapi kasina yang terakhir, kasina ruang itu tidak bisa dijadikan landasan untuk mencapai arupa jhana. Now you can proceed to develop the 4 immaterial jhana, arupa jhana, also called the 4 immaterial states. They are the base of boundless space, akasinya, yadana jhana, and the base of the boundary consciousness, vijnanesa yadana jhana, the base of nothingness, akinsanya, yadana jhana, the base of neither possession nor no possession, nivasanya, nasanya, yadana jhana. Jadi setelah kita bisa mengembangkan sampai jana keempat dari 10 kasina yang tadi, maka setelah itu kita bisa melatih 4 arupa jhana ini ya. Jadi arupa jhana yang pertama adalah dalam bahasa Pali adalah akasanan jayatana ya. Artinya adalah jhana landasan ruang tanpa batas. Yang kedua adalah jhana winyanan jayatana. Artinya adalah jhana dengan landasan kesadaran tanpa batas. Yang ketiga adalah akincanya yatana. Artinya adalah jhana dengan landasan kekosongan. Lalu yang keempat adalah newasanya nasanya yatana jhana. Artinya adalah jhana dengan landasan bukan persepsi pun bukan persepsi. So we practice the akasina, 4 jhana. Imagine the 4 jhana. So reflect it. The 4 jhana is a Hapsaniya enemy. It's a third jhana. Anytime can drop down to the third jhana. Also, this jhana object is a materiality. If we had the materiality, like the body,
So we have a lot of disease, right? A lot of problems. Some people will pretend healing, etc. That's why you don't went to the materiality. You went to the immateriality. Also, this Akasana Yadana Jhana, the boundless of space, the jhana is better than the four jhana. So we establish taking back to the kasina. When you saw the kasina, expand out all universe. Later. Ya, jadi bagaimana caranya melatih arupa jana ya dari arupa jana yang pertama. Jadi pertama kita mulai dari jana keempat dari kasina yang sebelumnya ya. Misalkan kita mulai dari kasina tanah ya, jana keempat. Nah lalu kita setelah keluar dari konsentrasi jana keempat kasina tanah ini, kita merenungkan kecacatan dari jana keempat kasina tanah ini. Apa kecacatannya? Yaitu adalah jana keempat ini dekat dengan musuhnya. Apa itu musuhnya? Musuhnya adalah jana ketiga. Jadi jana keempat ini akan dengan mudah jatuh ke jana ketiga kalau tidak dilatih gitu ya. Jadi lebih dekat ke jana ketiga. Lalu setelah itu kita juga merenungkan kecacatan yang lainnya yaitu adalah objek dari jana keempat ini, jana 1, 2, 3, 4 ini adalah rupa ataupun materi ya. Karena fisik, bentuk fisik. Kita merenungkan bahwa ketika kita memiliki fisik, ketika ada suatu materi, maka materi itu bisa lenyap, bisa terkena penyakit, bisa berubah. Maka kita tidak menginginkan adanya fisik ataupun materi ini gitu ya. Jadi kita merenungkan bahwa tanpa adanya materi ya, arupa itu adalah jauh lebih baik daripada rupa ataupun materi gitu. Nah, jadi kita merenungkan kecacatan dan keuntungan dari jana tersebut. Lalu kita berlatih untuk mencapai jana yang rupa pertama ini. Expand all the universe. After that, your mind take back nearby use, like the whole. You think in the space nearby use. Yeah, I cannot put the space, so I put the white. So space after that. So it's when you saw the space inside there as kasina. So starting you thinking, this is boundless space, or akasa. After that, this akasa is occupying to hold the akasina. So this is not white, this is like the akasa space. So the slowly occupy hold the kasina. So at the time you only see the akasa. So the akasina disappear already. So this your mind going to stay this focus in there and stably, so will become jhana. Ya, jadi setelah kita merenungkan kecacatan dan keuntungan dari jana yang lebih rendah dan jana yang lebih tinggi, maka setelah itu kita memfokuskan kembali perhatian kita pada Patibhaganimitta dari jana keempat ya. Misalkan tadi kasina tanah, Patibhaganimitta dari jana keempat tersebut kan adalah tanah yang telah melingkupi seluruh alam semesta ya. Nah lalu setelah itu kita mengkonsentrasikan pada satu bagian dari tanah tersebut ya, hingga kita mencari satu celah dari tanah tersebut gitu ya. Lalu celah tersebut kita catat sebagai ruang ataupun ruang tanpa batas. Kita konsentrasikan pada celah tersebut, lalu pelan-pelan kita perbesar celah tersebut lebih besar hingga sampai celah tersebut menutupi seluruh alam semesta. Jadi yang tadinya alam semesta itu dipenuhi oleh tanah, oleh kasina tanah, jadi pelan-pelan semua kasina tanah itu hilang. Jadi pada saat itu kita fokus kepada celahnya itu sudah tanpa batas, maka kita catat sebagai ruang tanpa batas, hingga mencapai jhana dengan objek tersebut. You know, ananda akasa. That ananda akasa inside your mind is going to visit. So after that you will attain jhana. So how you know? When you stop your concentrate immediately chat in your mind door. You know how many jhana pada? 5. Oh, wrong. Continue practice. If you say 5, so I will say continue practice. Only 2.
When you come in from Ojana, same. Ubakahe, Ekagada. That's the main point. Next time if you're going to interview, you got ready. The teacher asks, how many Janapada? Hey, Bandit, 2. You say the 5, you are wrong already. Most of them, because this is first Alba Jana, so they didn't find Janapada. Just only 2 Janapada you can find. So after that, you practicing with them, mastery. Ya, jadi setelah kita mengembangkan ya, celah di antara kasina tanah itu sehingga ke seluruh alam semesta, kita menggunakan itu sebagai objek nimita kita, sebagai patibaga nimita, sebagai nimita kita ya, sebagai objek perhatian kita hingga kita mencapai jana ya. Taunya dari mana kita mencapai jana? Jadi setelah kita keluar dari konsentrasi tersebut, kita cek lagi pintu batin kita, ada berapa faktor jana di situ? Ada faktor jana enggak gitu ya? Nah, kalaupun ada berapa faktor jananya? Ada yang bilang 5, ada yang bilang 2 gitu ya. Nah, tapi yang benar yang mana? Yang benar adalah 2 ya. Karena ini adalah kita mulainya dari konsentrasi jana keempat gitu ya. Jadi setelah kita menuju jana yang lebih tinggi, faktor jananya tetap 2, yaitu UPK dan Ekagata. Jadi kalau kalian misalkan bilang telah mencapai arupa jana pertama, tapi faktor jananya masih ada 5, itu kemungkinan adalah salah ataupun ngarang. Ulanda Abhidhamma also, this is one point of view for you. Sometimes the exam they ask, how many Janapada in the Sapekasina? Right. Upeka, equanimity in 1 point and that's Ekagata. So you got the 10% already. Ya, bagi yang mau ujian Abhidhamma juga ini penting ya, mengetahui faktor jana dari masing-masing jana gitu. Misalkan faktor jana dari arupa jana. Jangan nanti mungkin juga ada pertanyaan di ujian Abhidhamma itu, berapa faktor jana dari arupa jana pertama gitu ya. Jadi jawabannya adalah 2 ya, UPK dan Ekagata. The next one is the boundless consciousness. This one I cannot show the picture already because consciousness. So reflect on the advantage of the base of boundless space. Reflect on the more peaceful nature of the base of boundless consciousness. Concentrate on the consciousness that has a boundless space as objects. Now, boundless space, the jhana mind is an object. So in the note, it's the boundless consciousness, or consciousness. Ya, jadi setelah kita berhasil melatih arupa jana yang pertama dan juga 5 kemahiran jananya, setelah itu misalkan kita ingin melanjutkan ke arupa jana yang kedua, bagaimana caranya ya? Caranya adalah setelah keluar dari arupa jana yang pertama, kita merenungkan kecacatan dari arupa jana yang pertama dan juga kita merenungkan keunggulan dari arupa jana yang lebih tinggi ya. Di sini saya sudah tidak bisa memberikan gambar ya, karena ini objeknya adalah kesadaran, tidak bisa diberikan gambar gitu ya. Jadi kita merenungkan kedamaian bahwa arupa jana yang kedua itu lebih unggul, lebih damai daripada arupa jana yang pertama gitu ya. Jadi objek dari arupa jana yang kedua ini adalah kesadaran dari arupa jana yang pertama ya. Jadi kita mengambil kesadaran dari arupa jana pertama yang tadi itu, kita ambil dan kita perhatikan itu sebagai kesadaran tanpa batas, kesadaran tanpa batas, kesadaran tanpa batas. The way to practice the Akasina Pajana to Hojana, after that going to the boundless space jhana. Stay there is about maybe half an hour. Imagine from then, reflecting like this. Just I say. So after that, the jhana, the mind is this object. So when the jhana mind arises, you see. So there's a note, a boundless consciousness, boundless consciousness, or consciousness until you reach the jhana. Ya, jadi tadi kita kan memasuki arupa jana pertama itu dengan landasan dari jana keempat ya, misalkan dari kasinatana arupa jana keempat, kasinatana kita memasuki arupa jana yang pertama.
Lalu setelah itu kita setelah keluar dari konsentrasi arupa jana yang pertama ini, kita merenungkan seperti tadi ya kecacatan dari arupa jana yang pertama dan keuntungan dari arupa jana yang kedua. Lalu setelah itu kita kita merenungkan kembali, kita melihat lagi kesadaran dari jana arupa jana yang pertama tadi ya. Kita mengambil kesadaran tersebut, kita catat itu sebagai kesadaran tanpa batas, kesadaran tanpa batas, kesadaran tanpa batas, hingga kita mencapai arupa jana yang kedua. The next one is a boundless nothingness. Against Yadana jhana. In the same way, you practice in Fajana to empty the boundless consciousness jhana. Imagine from there and reflecting on that this advancing of the base of boundless consciousness space. Reflect on the more peaceful nature of the base of nothingness. Jhana is a better than this one. So pay attention on the two jhana consciousness that has boundless space as its object. Ya, lalu setelah kita melatih lima kemahiran jana dari arupa jana yang kedua, kita misalkan kita ingin melanjutkan ke arupa jana yang ketiga, sama seperti sebelumnya ya, kita merenungkan kecacatan dari arupa jana yang kedua dan kita merenungkan keunggulan dari arupa jana yang lebih tinggi ya. Lalu kita memperhatikan dua kesadaran jana yang sebelumnya ya, arupa jana yang pertama dan arupa jana yang kedua, yang mengambil objeknya itu adalah ruang tanpa batas. So these two jhana between. So you repractice and empty the Akasanija Yadana jhana, boundless space jhana. Imagine from this jhana, you go into the next boundless conscious jhana. Here, imagine ready, not yet attain that another jhana. This between nothing. This nothing is this jhana object. So you imagine from one, the Arva jhana, or you imagine but not yet attain this next jhana, this between. Here, imagine not yet attain, this between nothing. So this nothing is your object. So nati kenchi, nothingness. Your mind going to stay the nothingness object. No nibbana, no? So just nothingness. That is the mind state. So after that you can just also say there are two jhana pada, or say. Jadi objek jana dari arupa jana yang ketiga ini adalah kesadaran berselang di antara arupa jana yang pertama dan arupa jana yang kedua ya. Jadi seperti sebelumnya, misalkan kita keluar dari arupa jana yang pertama, tapi sebelum kita mencapai arupa jana yang kedua, di saat itu di situ ada selang kesadaran yang objeknya tidak ada apa-apa gitu ya. Jadi sebelum kita setelah kita meninggalkan arupa jana yang pertama, tapi sebelum kita mencapai arupa jana yang kedua, di situ ada selang kesadaran dan kita merenungkan itu sebagai tidak ada apa-apa gitu. Jadi di situ kosong gitu ya. Jadi itu kita renungkan sebagai lebih baik daripada arupa jana yang kedua. Jadi kita mengambil kekosongan dari kesadaran itu sebagai objek meditasi kita hingga kita mencapai jana arupa jana yang ketiga. Nah, ini kekosongan ini bukan nibbana ya. Ini harus dicatat. Ini bukan nibbana. Nah, jadi kita setelah keluar dari arupa jana yang ketiga itu, kita cek lagi di bawangga kita, di pintu batin kita, apakah benar ada faktor jananya. Jadi faktor jana dari arupa jana yang pertama, kedua, dan ketiga itu sama ya. Hanya ada dua faktor jana, yaitu UPK dan Ekagata. The next one is Nada perception or nano perception jhana. Same way you practice in MD, Akinsanya Yatana jhana, nothingness jhana. Imagine from that, reflecting. So on this advancement of the base on nothingness. So reflect on more peaceful nature of the base on neither perception nor no perception. So concentrate again and again on the consciousness of the base on nothingness as peaceful. Idan, Panidan, Idan, Sandan. So this means, so you imagine from this nothingness jhana. That nothingness jhana mind is a very peaceful, but nothingness. So this one is you focus in
note this nothingness is a peaceful. So in Pali, etam panitam, etam santa. So you trying to note mentally focus there. So after your mind become nothing perception or no perception. Cannot say it has a perception, but you have because jhana mind. So this one become nivasanya, nasanya, yadana. Nothing behind the mind going to stay like this. You see the no nibbana yet. This only stay have the concentration, very peaceful. So in the jhana, this one is best one. That's why it began. Nivasanya, nasanya, yadana jhana, neither possession or no possession. It's possession have or no, it cannot say. It not have the jhana mind. The jhana mind has possession. Ya, lalu setelah kita melatih 5 kemahiran jana dari arupa jana yang ketiga ini, ketika kita ingin masuk ke dalam arupa jana yang keempat, bagaimana caranya? Jadi setelah kita keluar dari konsentrasi arupa jana yang ketiga, kita merenungkan kesadaran jana yang arupa jana yang ketiga tadi, itu kan objeknya adalah kekosongan. Tapi kita renungkan kesadaran itu sebagai ini adalah yang terbaik, ini adalah damai. Kesadaran itu adalah damai. Nah, kalau kita berkonsentrasi berulang kali pada kesadaran jana yang arupa jana yang ketiga tadi, nanti kita akan memasuki arupa jana yang keempat. Nah, ini adalah kesadaran yang sangat-sangat halus ya, makanya dikatakan sebagai kesadaran jana yang bukan persepsi maupun bukan persepsi. Jadi jika dikatakan bahwa di dalam jana ini tidak memiliki persepsi, tidak bisa dikatakan seperti itu karena ini adalah kesadaran jana, jadi dia masih ada persepsi, tapi persepsinya itu sudah sangat halus, jadi hampir bisa dibilang hampir tidak ada persepsi gitu ya. Jadi ini saya mengatakan di antara kesadaran jana ke-8 ini, arupa jana yang keempat ini adalah yang terbaik. So concentrate on the peaceful nimitta until you reach the full imagery jhana. Ya, jadi kita renungkan tadi ya setelah keluar dari arupa jana yang ketiga, kita renungkan kesadaran tersebut sebagai damai, dan menggunakan nimitta perenungan seperti ini, kita nanti akan mencapai arupa jana yang keempat. How we know that attain this jhana? Our mind is a stay behind nothing. Let's stay there, nothing behind, very peaceful. This feeling where you are got, very quiet, very peaceful. Your mind or not very difficult to say. So if you not got this quality, you try again and again. Ya, bagaimana tahunya kita sudah mencapai arupa jana yang keempat ini ya? Jadi saya mengatakan setelah arupa jana yang keempat ini sebenarnya sudah tidak ada apa-apa lagi. Tapi arupa jana keempat ini bukan nibbana ya, belum mencapai nibbana gitu ya. Jadi ketika kita keluar dari kesadaran arupa jana yang keempat ini, kalau kita tidak merasakan bahwa ini adalah kesadaran yang sangat halus dan tidak ada lagi sesuatu di setelah ini gitu ya, setelah itu hanya ada nibbana, maka kalau misalkan kita belum merasakan perasaan seperti itu, ya kita harus latih ulang terus kesadaran jana ke-8 ini. So once you experience the akasina, and then you try the water akasina same way. Fire akasina, wind akasina, the white kasina, brown black kasina, red kasina, yellow kasina, separate light kasina. Separate is exact only there, then jhana. Ya, setelah kita bisa mencapai jana ke-8 dengan awalnya tadi landasannya adalah dari kasina tanah, maka setelah itu kita melatih mencapai jana ke-8 dengan landasan kasina air ya. Lalu setelah itu dengan landasan jana keempat dari kasina api, setelah itu landasan jana keempat dari kasina angin, dari kasina putih, kasina nila, kasina merah, kasina kuning, dan kasina cahaya. So now you learn theoretically and the 8 jhana. Ya. And you want to try the 14 way, now you can. 14 way, very difficult. So first, the object is number 1 to number 8 until except the like kasina also until yellow. So this one's now the same way, 5 jhana to 8 jhana. Second one is the
yellow kasina to akasina. Ajana. After that, akasina, fajana to ajana, go back to ajana to fajana. Power sequence. So next one, you try the fajana to jump to the tajana. Tajana to jump to ajana. Ajana to jump to the seven jhana. So like this, all the jhana. After that, not only the jhana, the akasina fajana. What akasina second jhana? So jump the object in jhana. So your mind only the inside the jhana, nothing other. So that your concentration become more powerful. And you want to, in this way, empty the protein different way. The protein. So after protein finish, you continue this one. About maybe one sitting, you try how many rounds, like the 100 round, 300 rounds, salary like the 300 rounds, not easy. Someday report or the 1,000 round, they say is it true or not true? I don't know. For us, 3 round, 4 round also take time really. So if you can practice it in this way, after you can go into the psychic power. Ya, jadi tadi kan kita sudah belajar ya secara teori bagaimana caranya mencapai jana ke-8 ya. Nah, kalau misalkan kita sudah bisa mencapai jana ke-8 ini dengan landasan kasina ini, maka kita bisa berlatih namanya 14 ways ataupun 14 cara kemahiran jana ya. Jadi caranya seperti apa? Yaitu ini kata Sedo ini sangat sulit ya. Ini sangat sulit. Jadi cara pertama adalah kita melatih jana pertama sampai jana ke-8 dari kasina tanah. Setelah itu jana pertama sampai ke-8 kasina air, api, angin, kasina putih, kasina nila, merah, dan kuning. Pokoknya dari 1 sampai 8, 1 sampai 8, 1 sampai 8 gitu ya. Lalu setelah itu cara kedua adalah kita melatih dari urutannya tadi kan dari tanah dulu sampai ke kuning. Nah ini cara yang kedua adalah dari kuning ke tanah. Jadi 1 sampai 8, 1 sampai 8, 1 sampai 8, 1 sampai 8 gitu ya. Lalu setelah itu cara ketiga adalah kita dari kasina tanah ini kita lompat jana. Jadi dari jana pertama kasina tanah kita lompat ke jana ketiga, lalu setelah itu ke jana ke-8, lalu ke jana ke-7, lalu ke jana ke-2 misalkan gitu ya. Jadi lompat jana gitu ya. Nah ini kalau belum cukup sulit, yang selanjutnya itu adalah kita lompat jana, lompat kasina. Jadi maksudnya adalah kita pertama masuk jana pertama dari kasina tanah, lalu setelah itu kita masuk ke jana kedua dari kasina air. Gitu. Lalu kita masuk ke jana ketiga dari kasina yang lainnya, misalkan seperti itu. Ini adalah cara melatih kemahiran jana ya. Ini bisa dibilang sangat sulit ya. Tapi kalau misalkan kita bisa berlatih sampai cara ke-14 ya, dan kita berulang-ulang melatih seperti itu, maka pikiran kita itu akan sangat kuat ya, sangat mudah dibentuk ya. Jadi Paul Sedoji kadang suka menyuruh muridnya itu untuk misalkan dalam satu kali dudukan itu melatih 300 putaran gitu, 300 putaran jana ini, lompat jana ini gitu ya. Jadi kalau kita bisa berlatih dengan seperti itu, sukses seperti itu, maka kita siap bisa untuk mengembangkan kemampuan supranatural. So it's you experience 1 round or 2 round. After that, you are very fast. The mind very fast. You can, but we give the way to check. So some yogi, I always say, don't skin it, do the check. Some people will make it the check in front here. Cannot skin, but they know proper way to practice. They don't know. They only focus in the chat. Pajana, Sakindana, Tajana, like this, to not do that. That's how we need to know what is object, what is the jhana. Something learn from the chat we give because without chat, they're not easy to remember. So after that, they imagine this paper. It's scanning. This we cannot do. Ya, jadi kata Sedo sebenarnya ini sulit ya. Jadi kata Sedo kadang dalam satu dudukan beberapa putaran aja itu sulit ya. Tapi kata Sedo ketika kita sudah bisa melatih 14 cara ini, ketika bisa melatih 1 putaran ataupun 2 putaran, setelah itu pikiran kita itu akan sangat cepat
karena sudah terbiasa dengan jana dan lompat jana ini ya. Jadi pada saat itu kita harus melatih berulang-ulang ini gitu ya. Dan ketika berlatih 14 cara ini, 14 cara kemahiran jana ini harus dengan cara yang sesuai, cara yang benar gitu ya. Jangan kita lompat tapi tidak tahu lompatnya kemana setelah ini itu apa gitu ya. Ataupun kita membayangkan seperti tabel, oh habis ini kita ke sini ke sini ke sini gitu ya. Itu kata saya bukan cara yang tepat gitu ya. Pada saat yang seperti ini sebaiknya kita memiliki guru dan kita meminta bimbingan yang tepat bagaimana cara melatih 14 kemahiran jana ini. So you can develop 9 kasina and the 8 jhana, except the space kasina. Ya, kita jadi bisa mengembangkan arupa jana hingga jana ke-8 ini dengan 9 kasina dari 10 kasina ya, kecuali kasina ruang. Now you learn already anapana, 4 jhana, 4 element accept concentration, 32% of body accept concentration, circulator meditation, about 5 jhana. Now white kasina, and all the 10 kasina empty, 8 jhana. No, 9 kasina empty, 8 jhana except the space kasina. So next lesson is 4 surprise binding, 4 Brahma Vihara, Metta fast. So in that Metta you can learn empty that jhana. Ya, jadi selama retret kali ini kita sudah belajar dari meditasi anapana, meditasi 4 elemen, meditasi 32 bagian tubuh, meditasi tengkorak, dan juga meditasi kasina ya, dan juga arupa jana yang seperti dijelaskan tadi ya. Nah nanti di sesi berikutnya saya akan menjelaskan tentang meditasi 4 kediaman luhur, dimulai dari metta ya. Okay, now for today, we all have been cultivate concentration, gain the true insight, vipassana, and find less than peace and happiness. Sadhu. Ya, semoga hari ini cukup sampai di sini dan semoga dengan pembelajaran ini kita bisa lebih dekat dengan kebenaran sejati dan pada akhirnya mencapai kebahagiaan sejati ya, yaitu nibbana. Yes, sadhu. Share our merit all the beings. Idawatacha. Ijawatacha amehi sambadam baunya sambadam sabbe dewa anumodantu sabbe buddha anumodantu sabbe sajja anumodantu sabba sambadi saydiya idamenya dina hodu Sukhida hondunya deyo idamenya dina hodu sukhida hondunya deyo idamenya dina hodu sukhida hondunya deyo idame bonya asawa kaya wahang hodu idame bonya nibbana sabacayo hodu Mama Bonya Bagan Sabha Sadanam Bhajemi Te Sabbe Me Sama Bonya Bagan Labandu Sadhu 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 Sukhi Hotu. Who can make this one? No? It's you can offer this one with the space occupying to the casino. Anyone can make this one, must be made. Huh? So I cannot make, I put a white. This one need to the space.